Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lu Fitrisari, NPM 22411072. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pertemuan ke-17 sampai dengan 18, yaitu sifat dan keterampilan pemimpin. Salah satu pendekatan paling awal untuk mempelajari kepemimpinan adalah mencari ciri-ciri kepribadian dan keterampilan yang sekiranya memperlihatkan apakah seseorang akan mencapai posisi kepemimpinan dan apakah dia akan efektif dalam posisi tersebut. Nah, berbagai jenis atribut pemimpin. Yang pertama itu aspek kepribadian. Kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu, contohnya adalah kepercayaan diri, ekstroversi, kematangan emosi, dan tingkat energi. Kemudian kebutuhan dan motif. Kecenderungan untuk mempengaruhi perhatian seseorang terhadap informasi dan peristiwa. Setiap pembimbing memberi energi dan mempertahankan perilaku. Kemudian nilai-nilai. Nilai merupakan sikap yang terinternalisasi mengenai apa yang benar dan salah, etis dan tidak etis, bermoral dan tidak bermoral. Ciri-ciri kepribadian dan kepemimpinan yang efektif. Yang pertama yaitu tingkat energi dan toleransi stres. Semakin tinggi tingkat energi dan toleransi terhadap stres akan membantu manajer mengatasi kesibukannya, jam kerja yang panjang, dan tuntutan yang tak henti-hentinya dari pekerjaan. Yang kedua yaitu percaya diri. Semakin tinggi tingkat kepercayaan diri atau efikasi diri, pemimpin akan berhubungan positif dengan efektivitas dan kemajuan perusahaan. Namun, kepercayaan diri yang berlebihan dapat membuat pemimpin terlalu optimis, jadi memungkinkan akan berisiko dalam membuat keputusan yang terburu-buru, serta denial dalam penolakan jika rencananya memiliki kelemahan. Selanjutnya, lokus kendali internal. Orang-orang dengan orientasi locus of control internal yang kuat percaya akan peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka ditentukan oleh tindakan mereka sendiri. Jadi, ketika kemunduran atau kegagalan terjadi, mereka cenderung akan mengambil pelajaran darinya dibandingkan dengan menganggapnya sebagai kesalahan orang lain maupun adanya nasib buruk. Selanjutnya ada stabilitas dan kedewasaan emosional. Seseorang yang matang emosinya dapat menyesuaikan diri dengan baik. Biasanya pemimpin dengan kematangan emosi yang tinggi dapat memelihara hubungan yang lebih kooperatif dengan bawahan, rekan kerja, maupun atasannya. Selanjutnya ada motivasi kekuasaan. Terkadang pemimpin dengan kekuasaan yang dipersonalisasi mampu menginspirasi loyalitas bawahan dan semangat tim, namun juga akan berefek pada perbesar diri mereka sendiri dan memuaskan kebutuhan mereka yang kuat akan harga diri dan status. Selanjutnya ada integritas pribadi. Integritas berarti perilaku seseorang konsisten dengan nilai-nilai yang dianut, dan orang tersebut jujur, beretika, dan dapat dipercaya. Kemudian ada narsisme, adalah sindrom kepribadian yang seperti kebutuhan yang kuat akan harga diri, misalnya prestis, status, perhatian, kekaguman, sanjungan. Kebutuhan pribadi yang kuat akan kekuasaan, kematangan emosi yang rendah, dan integritas yang rendah. Kemudian ada berorientasi pada pencapaian. Manajer dengan motivasi berprestasi yang tinggi lebih efektif dibandingkan dengan manajer dengan motivasi berprestasi rendah. Selanjutnya ada kebutuhan akan afiliasi. Orang dengan kebutuhan afiliasi yang kuat menerima kepuasan karena disukai dan diterima oleh orang lain, dan mereka senang bekerja dengan orang-orang yang ramah dan kooperatif. Namun, hal ini berkorelasi negatif dengan efektivitas manajerial. Selanjutnya, kita akan membahas keterampilan dan kepemimpinan yang efektif. Keterampilan teknis adalah keterampilan teknis mencakup pengetahuan tentang metode, proses, dan peralatan untuk melakukan aktivitas khusus untuk organisasi manajer.
Kemudian ada keterampilan interpersonal, mencakup pengetahuan tentang perilaku manusia, kemampuan untuk memahami perasaan, sikap, dan motif orang lain, dan kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan persuasif. Kemudian ada keterampilan konseptual, melibatkan kemampuan seseorang manajer dalam mengkoordinasikan, memahami, dan merasakan setiap individu untuk kepentingan organisasi. Kemudian ada keterampilan politik, kemampuan seseorang untuk memahami orang lain secara efektif di tempat kerja dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengetahui orang lain agar bertindak dengan cara meningkatkan tujuan pribadinya atau organisasi. Selanjutnya kita akan membahas kompetensi manajerial. Kompetensi biasanya melibatkan kombinasi keterampilan khusus dan sifat-sifat yang saling melengkapi, seperti kecerdasan emosional. Pemimpin dengan kecerdasan emosional tingkat tinggi lebih mampu memecahkan masalah yang kompleks, merencanakan cara menggunakan waktu secara efektif, menyesuaikan perilaku dengan situasi, dan mengelola krisis. Kemudian ada inteligensi sosial, adalah kemampuan pemimpin untuk menentukan pilihan dalam situasi tertentu dan memilih respon yang tepat. Dua komponen utama kecerdasan sosial adalah persepsi sosial dan fleksibilitas perilaku. Kemudian ada kemampuan belajar. Pemimpin dituntut untuk dapat terus beradaptasi dan berinovasi, serta fleksibel untuk belajar dari kesalahan pada lingkungan organisasi yang terus berubah-ubah. Terakhir kita akan membahas pedoman bagi pemimpin dalam meningkatkan kompetensi, yaitu yang pertama mempelajari kekuatan dan kelemahan kita, mempertahankan kesadaran diri, mengidentifikasikan dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk posisi kepemimpinan di masa depan. Lalu ingatlah bahwa kekuatan bisa menjadi sebuah kelemahan, dan yang terakhir mengkompensasi kelemahan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.